Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sedang menuju kepada satu puncak, ya. Dan itu adalah peristiwa akbar yang Tuhan siapkan bagi gerejanya. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan saya sedang ada di dunia hari-hari ini menjalani hari dalam keseharian kita, makan, minum, pakai, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, mengurus usaha, apapun yang kita sedang kerjakan, semuanya ada di dalam pantauan Sang calon mempelai kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya kita tidak menyia-nyiakan agenda Tuhan yang luar biasa. Dan semua yang terjadi dalam sekeliling kita, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Termasuk hal baik, termasuk hal buruk. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Wow, dan rencana Tuhan bukan rencana abal-abal, rencana Tuhan bukan rencana yang biasa-biasa, tapi Dia adalah pencipta alam semesta dan Dia menciptakan, merancangkan sesuatu yang luar biasa. Dan ini membuat saya sangat optimis, semangat, bergairah, dan tidak baper dengan situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita juga lemah, tapi fokus kepada sesuatu yang akbar di depan, ya. Waktu saya mau menikah dengan suami saya jatuh cinta dengan dia, lalu kemudian saya menunggu hari H, di mana kita bukan lagi pacaran atau bertunangan, tapi kita akan masuk di dalam yang namanya sebuah pernikahan kudus. Di mana setelah itu nanti, selamanya saya akan ada dengan dia. Dalam suka, dalam duka, kita akan selalu bersama. Nah, itu membuat saya dalam fase menjelang pernikahan itu, kadang-kadang kita harus mengurus pernikahan itu capek, kadang-kadang mengeluarkan uang, tapi bahkan saya harus ikut paket mempelainya, sehingga harus di facial, dan itu cukup sakit, ataupun di spa, gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu semua tidak akan membuat saya, tidak mendistraction saya, karena saya punya fokus bahwa saya mau menikah. Ya. Mari coba kita bawa ini ke dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa apapun penderitaan yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang alami, persoalan hidup, entah sakit, penyakit, semuanya, ini semua cuma perjalanan sementara untuk menuju kepada satu puncak di mana Bapak, Ibu, dan saya siap untuk bersanding bersama dengan mempelai kita. Amin, haleluya. Dan itu akan membuat kita tidak fokus kepada hal-hal yang menyakitkan di dunia ini. Ya, karena hidup tidak hanya kini dan di sini, tapi kini dan di sini sedang mengerjakan sesuatu yang kekal, tidak ada batasan waktu. Dan kadang-kadang orang Kristen terlalu fokus dengan kesembuhan fisik, pemulihan berkat fisik, dan berbagai hal-hal fisik yang sekarang jasmani, lalu dia menukarnya dengan hal-hal kekal. Dan malam hari ini yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita siap untuk menyongsong sesuatu yang kekal itu. Mari kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19, saya mau memulai dengan ini. Wahyu pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab atau bisa lihat nanti di layar, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lanjut. Dan kepadanya dikaruniakan, ayat 7 dulu. Kelewatan ya, Ron. Oh iya, sorry. Lanjut. Pengantinnya telah siap sedia.
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ya. Jadi ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah perkataan dari Allah. Ini adalah sebuah penglihatan profetik dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, tentang sesuatu masa depan yang akan dialami oleh gereja, yaitu pernikahan anak domba, perjamuan kawin anak domba, ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sesuatu yang pasti, ya, dan akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca lagi paralelkan ini dengan Matius 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita baca di dalam Wahyu 19 bahwa akan terjadi sebuah, ada banyak penafsiran ya Bapak Ibu, ada banyak penafsiran, ada yang berkata bahwa ini sebuah kiasan atau sebuah alegori saja dan ini tidak akan terjadi secara real. Ada juga yang percaya bahwa ini akan terjadi, bahwa akan terjadi sebuah pernikahan anak domba dan itu bukan berbicara tentang gender, laki atau perempuan, tidak, tetapi berbicara tentang, karena ini Tuhan adalah roh, dan kita diubahkan di dalam kemuliaannya, sehingga akan ada yang namanya sebuah gambaran tentang bagaimana kita akan hidup bersanding dengan Tuhan di dalam kekekalan selamanya. Nah, mari kita baca bagaimana caranya, atau bagaimana agenda yang Tuhan perumpamakan di dalam Matius 22, ayat 1 sampai ayat 14. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Matius 22 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Judulnya adalah perjamuan kawin, perumpamaan tentang perjamuan kawin anak domba. Boleh ditampilkan? Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lanjut. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Lanjut. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan piaraanku telah disembelih, domba piaraanku telah disembelih, semuanya tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus urusannya, usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijual di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah rumah perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, dia berbicara tentang sebuah perjamuan kawin di mana Bapak melakukan perjamuan kawin untuk anaknya, ya. Dan saya percaya bahwa Bapak di surga melakukannya untuk putranya Tuhan Yesus yang akan menikah dengan mempelai wanita, yaitu gereja. Kita lihat kronologis daripada perumpamaan itu adalah di sana dikatakan bahwa ketika dilakukan perjamuan kawin, Tuhan menyuruh untuk memberikan, Bapa menyuruh untuk memberikan undangan, ya, untuk kepada orang-orang untuk masuk kepada perjamuan kawin ini. Tapi Alkitab mencatat di dalam cerita tadi bahwa orang-orang itu ngeles. Mereka membuat alasan, mereka menolak, ya. Dikatakan di sana mereka tidak mau datang. Ada yang pergi untuk mereka ada yang pergi untuk mengurus ladangnya, mereka ada yang pergi untuk mengurus usahanya, bahkan lebih parah lagi, para utusan itu mereka bunuh. Nah, saudara, kalau kita lihat tentang kondisi dunia hari-hari ini, untuk disuruh datang beribadah, untuk disuruh mencari Tuhan, apalagi sebelum masalah-masalah yang semakin parah ini, Bapak Ibu. Ketika dunia masih nyaman, belum ada COVID-19, belum ada masalah-masalah pergolakan dunia yang sedang terjadi, atau mungkin dalam kondisi yang masih aman, masih nyaman, itu susah orang tuh mencari Tuhan. Ketika masih diberkati, ketika masih sehat, itu agak susah orang datang mencari Tuhan. Mereka memakai kekuatan mereka, mereka berpikir bahwa udah saya bisa kok tanpa Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau dari cerita tadi dikatakan bahwa akhirnya apa yang terjadi adalah Tuhan itu marah, ya. Ketika orang-orang itu menolak undangan itu, mereka lebih sibuk dengan usahanya. Kebanyakan orang kalau disuruh hari Minggu, kalau kita datang ke mall dengan kita datang ke gereja, kita akan melihat bahwa orang lebih exciting pergi ke mall daripada pergi ke gereja. Bahkan orang mengabaikan ibadah untuk pergi untuk euforia dengan hal-hal dunia, Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau saudara lihat di gereja-gereja, salah satunya misalnya saya pernah pergi liburan ke negeri Belanda, ya ada di sini mungkin dari saudara dari Belanda, Ibu Tuti. Nah, saudara tahu bahwa di sana itu saya pernah pergi ke gereja, dan yang ada di gereja itu cuma orang-orang, lebih banyak orang tua, anak-anak muda nggak ada. Tapi kalau saya pergi ke satu jalan yang saya berdoa supaya saya sempat jalan di jalan itu, dan saya berdoa supaya jalan itu mengalami Tuhan jamah supaya tidak ada lagi pertunjukan-pertunjukan yang tidak bagus itu. Wow, begitu banyak anak-anak muda di sana. Jadi ternyata orang lebih memilih untuk hal-hal yang menurut saya itu pameran iblis, daripada mereka memilih pameran Tuhan, ya. Apa yang Bapak mau tampilkan bagi gerejanya, ya. Seperti contoh dari kisah ini. Dan apa yang terjadi? Yang punya pesta ini marah, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia menyuruh kepada hamba-hambanya. Bahkan hamba-hambanya dibunuh loh. Ini saya membayangkan tentang kondisi ketika hamba-hamba Tuhan berbicara dan mereka ditolak. Mereka dianggap, apaan tuh firman? Mending kita ngomong hal-hal yang lain daripada disuruh-suruh pergi ibadah, ya. Hamba-hamba Tuhan banyak akhirnya disalah mengerti. Hamba-hamba Tuhan banyak akhirnya, hamba Tuhan di sini bukan cuma berbicara tentang pendeta, tapi Bapak Ibu juga yang mungkin menyuruh anak-anaknya, mungkin akhirnya bisa bertengkar ketika kita suruh anak kita, ayo ibadah, ayo baca Alkitab, ayo hidup lebih takut Tuhan. Tapi kan kadang-kadang terjadi penolakan. Nah, ini seperti kisah ini, saudara. Ya, ini udah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya Alkitab berkata, Tuhan ini marah
Dan dia berkata kepada hamba-hambanya, pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Paksa semua orang, karena rumah ini harus penuh. Perjamuan kawin harus penuh. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang satu kalimat, satu kata yang biasa dipakai, yaitu dipaksa. Dengan kata bahasa aslinya itu diekbalo. Itu artinya apa? Ditendang dari pantat. Berbicara tentang apa? Masalah akhirnya terjadi. Tuhan izinkan masalah, persoalan datang. Supaya apa? Semua andalan manusia, kekuatan dunia, apapun yang kita selama ini pegang, kita pikir kita bisa di-backup oleh harta kita, di-backup oleh orang kuat, di-backup oleh kesehatan, kekuatan kita sendiri. Tapi semuanya akhirnya dipukul, diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan kita itu ujung-ujungnya berkat. Amin, Bapak Ibu. Dia turut bekerja dalam semua masalah, tujuannya satu, supaya saudara dan saya lepas daripada ketergantungan manusia, harta, bahkan semua hal-hal yang tidak akan kekal di dunia ini. Ya, bersyukur untuk semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya masalah itu ketika dipaksa dengan tadi dari perumpamaan ini, akhirnya orang-orang datang ke pesta pernikahan ini. Ya, saudara, jadi ternyata masalah itu baik. Haleluya. Masalah itu baik supaya saudara dan saya mencari Tuhan. Amin. Karena dunia ini tidak akan kekal. Tuhan memakai situasi untuk membuat kita lebih dekat dengan Dia, ya. Dan kalau kita baca dari perumpamaan ini, waktu raja itu datang, ya, orang-orang yang tadi sudah dipaksa masuk pun akhirnya ditemukan di sana bahwa ada yang tidak berpakaian pesta. Lalu Tuhan bilang begini, kok bisa ya dia lolos yang tidak berpakaian pesta masuk ke sini? Kenapa dia bisa masuk tanpa pakaian pesta? Dan apa yang terjadi? Orang itu tidak bisa menjawab. Saudara, pastikan bahwa kita bisa memberikan pertanggungan jawab dengan pakaian yang layak untuk masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa pakaian lenan halus itu berbicara tentang perbuatan baik, perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, jadi inilah yang saudara dan saya perlu persiapkan. Ya, inilah paket yang saudara dan saya perlu persiapkan. Dan Alkitab mencatat bahwa apa yang terjadi dengan orang yang sudah masuk tapi tanpa pakaian pesta, raja itu menyuruh mengeluarkan dia dari sana, dan dikatakan di sana dia dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan itu berbicara tentang kematian kekal. Sebab itu tidak main-main. Pakaian itu berbicara tentang hal yang tidak main-main, tapi ini sesuatu yang sangat-sangat serius. So, gereja harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh dengan pakaian lenan. Dan pakaian lenan tadi berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Saudara, tahun 2018, boleh Ron siapkan videonya. Satu waktu saya mengalami begitu banyak hal, masalah yang terjadi. Dan terus terang, sebagai manusia, ada saat-saat di mana rasanya tuh hopeless, saudara. Tuhan, saya nggak mampu. Dan Tuhan hibur saya. Tuhan kasih mata saya untuk melihat. Kamu jangan terdistraction. Ini bagian daripada proses saya sedang mempercantik kamu untuk sebuah tujuan. Jadi bagian-bagian yang tidak beres di dalam kamu, bagian-bagian ketidakbenaran yang ada di dalam kamu, kamu punya hal-hal yang dagingmu itu sedang Tuhan bersihkan. Tuhan bilang sama saya, karena aku sedang mempersiapkan engkau untuk sebuah destiny istimewa. Dan waktu saya sedang menyembah Tuhan, saya dari rasa tadinya tuh rasa sedih, dari tadinya tuh rasa yang tidak nyaman, takut, galau, bingung.
Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke sebuah dimensi di mana saya bisa melihat sebuah nilai kekekalan di depan saya. Dan Tuhan memberikan sebuah pujian buat saya. Dan ini sebuah pujian profetik yang Tuhan taruh. Dan sejak saat itu saya tidak lagi merasa seperti sendirian, bingung, takut. Tapi saya sudah punya sebuah kepastian bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu pasti ada rencana yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara mau, kita dengar sebuah pujian ini. Amin. Bapak Ibu, haleluya. Ron, boleh diputar videonya. Saya buatkan sendiri video ini. Dan kiranya ini menjadi berkat. Ini sebuah yang profet pujian yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Boleh diputar, Ron? Tanda-tanda zaman ini telah menunjukkan waktu kedatanganmu semakin dekat. Debar-debar rindu dan bahagia akan segera berjumpa denganmu. Ada lagi air mata, duka dan derita, hanya sukacita dan damai kekal bersamamu. Namun sebelum itu semua terjadi, hari-hari yang ku lalui penuh tantangan. Kadang ku merasa sendirian, ada takut putus asa dan sedih. Namun satu hal yang ku tahu, tanganmu sedang membentukku, mempercantikku supaya ku layak menjadi mempelaimu. Ku bersyukur Tuhan, Kau memilihku dan melayakkanku menjadi mempelaimu. Kau sedang mempersiapkanku untuk hari bahagia itu. Dengarkan rinduku, aku cinta Kau Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Dengarkan rinduku, aku cinta Kau Yesus. Datanglah segera mempelaiku. Ku rindukan kedatanganmu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati. Saya sangat diberkati saudara dengan pujian ini, dan sejak saat itu saya semangat. Saya percaya bahwa semua yang terjadi, masalah persoalan itu cuman goresan-goresan untuk memperbaiki bagian-bagian yang negatif, bagian-bagian yang tidak baik. Tuhan mengeluarkan seperti ketika Esther akan bersanding dengan sang raja, dia dikasih minyak mur, ya. Saya nanti satu waktu bicara tentang itu, bagaimana minyak mur itu melepaskan kotoran-kotoran, bau-bau yang tidak nyaman, ya, dan akhirnya bisa menggunakan minyak yang wangi untuk narwastu, untuk kita bisa bersanding dengan mempelai kita. Nah, saudara, ternyata dalam kehidupan kita itu masalah itu bisa menjadikan kita mengalami dua hal, ya. Yang pertama itu masalah yang seperti tadi saya bilang,
bahwa ketika kita punya respon yang benar, maka saya yakin bahwa saudara akan lebih dipercantik. Tadinya kita suka marah-marah ketika kita berdoa supaya Tuhan, tolong supaya saya jadi orang yang sabar. Apakah saudara pikir semua masalah akan pergi? Tidak. No. Tuhan justru akan izinkan orang-orang datang untuk membuat saudara jadi lebih sabar. Ya. Saya cerita pengalaman ketika saya datang di kota ini, awalnya saya stres, saudara. Tapi kemudian saya mengerti bahwa saya bersyukur ada di kota ini. Kota ini tempat yang paling baik untuk saya. Ini salon dari Tuhan untuk saya, yang membuat saya menjadi orang yang lebih sabar. Membuat saya menjadi orang yang selalu berpikir positif dan benar. Membuat saya menjadi orang yang bisa melihat segala situasi dengan cara Tuhan melihat. Dan bukan dengan apa yang saya lihat. Dan saya bersyukur kota ini melatih saya juga untuk jadi orang yang tidak baper, tapi menjadi orang yang baim, ya, semuanya untuk membawa kemuliaan Tuhan. Nah, jadi masalah bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya akan bagikan itu akhir daripada sesi ini. Tapi juga masalah ternyata bisa membuat kita mengalami degradasi atau penurunan iman, saudara, ya. 2 Timotius 3, mari coba kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya, kita lihat ayat firman ini. Dikatakan di sana bahwa judul daripada perikop ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, dan kita sedang ada di waktu itu, saudara. Dikatakan di sana bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara lihat, akan datang masa yang sukar. Sekaranglah masa yang sukar itu, saudara, ya. Semakin tinggi intensitas kesukaran itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Karena masa yang sukar, orang akan egois. Mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan memberontak dan menyombongkan. Saya kok nggak bisa lihat ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Lanjut. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Wow. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang kan berarti sumbu pendek, saudara, ya. Suka berpikir pendek, bereaksinya cepat gitu ya. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Loh, ini bukan orang yang tidak beribadah. Dikatakan secara lahiriah atau secara tampak mata mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab berkata, jauhilah mereka itu. Wow. Jadi kita akan temui orang-orang di akhir zaman ini dengan kriteria yang tadi, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masa yang sukar. Jadi ketika keadaan dunia yang semakin sulit, orang akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Ya, saudara. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Kejahatan semakin meningkat karena kesulitan. Tapi saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tidak mengalami penurunan dalam iman kepada Tuhan. Amin. Tidak mengalami penurunan dalam karakter, perbuatan dalam hidup sehari-hari. Amin, Bapak Ibu. Haleluya, amin. Saudara tulis amin. Ya dan amin, bahwa kita adalah orang-orang yang akan terus memperbaiki hidup kita hari lepas hari. Masalah bukan menjadi alasan untuk kita turun mengalami degradasi iman, tapi masalah adalah tangga yang akan membuat kita naik lebih tinggi untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan kita harus menjadi orang-orang yang mempersiapkan layanan halus, ya. Perbuatan-perbuatan yang benar daripada orang-orang yang kudus. Saudara, kadang-kadang masalah itu membuat kita bisa memilih.
Kita mau ikut apa yang kita mau, yang membuat kita lebih nyaman, ataukah tidak? Ini berbicara tentang kedagingan. Saya punya sebuah kesaksian. Minggu lalu, saya itu sakit. Ya Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, saya udah lama banget, saya nggak pernah kena, saya dulu pernah memang punya asam lambung, tapi udah pulih puji Tuhan, nggak pernah lagi. Tapi 2 minggu lalu, saya kumat. Dan saya sakit, akhirnya saudara mungkin lihat saya akhirnya kan beberapa kali saya nggak tampakin diri di sini karena saya memang lagi di tempat tidur, saudara. Nah, pada saat saya sedang sakit, sesuatu terjadi, ya, masalah-masalah biasa dengan anak-anak di rumah, dan itu membuat saya marah, saudara. Saya marah, ya, mungkin juga lagi tensi karena lagi kondisi tubuh kurang nyaman, dan saya marah-marah, saudara. Saya marah banget. Dan menurut suami saya, marah saya itu, menurut dia tuh, udah lama dia nggak pernah lihat saya semarah itu. Dan dia bilang, kenapa nih istriku? Gitu ya. Lalu ketika saya marah itu, apa yang terjadi, saudara? Memang sih anak-anak salah. Tapi kan tetap alasannya bukan harus sampai lepas kontrol marah seperti itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya duduk setelah itu, saya duduk diam. Saya bilang, Tuhan, saya sudah salah nih, saya udah marah-marah. Andai tadi, waktu saya marah, saya tuh rasanya tuh jantung saya tuh gedebuk. Saya tiba-tiba tuh takut, saudara. Saya bilang, waduh, ini saya lagi sakit, terus tiba-tiba saya anfal misalnya, saya jantung atau apa, lalu tiba-tiba misalnya saya meninggal dalam kondisi lagi tidak nyaman itu, karena saya memang lagi sakit, saudara. Dan saya langsung bayangkan apa kata dunia. Itu Ibu Leni, Ibu Pendeta, istrinya Pak Luther, sakit kena serangan jantung karena marah-marah. Pertama saya berpikirnya seperti begitu, saudara. Tapi kemudian muncul sebuah sentilan begini. Itu nggak penting deh. Bukan itu yang nomor 1 prioritas. Tapi apa kata Tuhan? Ketika itu terjadi, kemana saya pergi? Apakah semua hal yang selama ini saya jalani bersama dengan Tuhan harus hilang dalam 1 malam hanya ketika saya marah? Saya mau bilang ya, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan Anda kepengen hopeless. Anda udah hopeless dan Anda kepengen menyerah. Anda udah kepengen gak mau lagi untuk fight. Saudara bahkan mungkin punya niat untuk, aku bunuh diri aja. Saudara, apapun keputusan yang kita ambil hanya untuk kesenangan sesaat supaya kita lepas dari masalah dunia, itu tidak menyelesaikan masalah. Coba renungkan, seperti apa yang tadi saya renungkan. Wah, dalam kondisi saya marah, saya lagi sakit, sesuatu terjadi, dunia boleh bilang apa? Saya nggak peduli. Tapi saya di mana? Setelah saya nanti tutup mata, buka mata, saya nggak ketemu Yesus. Wah Tuhan, aduh tolong, ampun. Saudara, ada satu kata hikmat bilang begini, hiduplah seperti ini adalah hari terakhirmu. So artinya kita harus hati-hati dengan semua aktivitas kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, sikap hati kita, apa yang kita lakukan, fokuslah hanya untuk supaya Tuhan tuh happy. Saya tuh waktu habis kejadian itu, saya duduk dan saya bilang begini, betapa saya ngecewain Tuhan ya tadi itu, betapa saya membuat Tuhan tuh terluka dan sedih ya dengan sikap marah saya tadi. Saya minta ampun, dan besoknya ketika saya terpancing untuk marah lagi, saya nggak mau lagi lakukan hal yang sama. Saya bilang saya nggak mau bodoh lagi. Lalu saya bikin apa, saudara? Saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan, saya fokus, saya bayangkan tentang pernikahan mempelai anak domba. Saya bayangkan tentang bagaimana, saya kepengen putar videonya, tapi nanti aja saudara, tentang bagaimana Tuhan itu ada di mana-mana nemenin kita waktu kita sakit.
Saudara rasa nggak sih, kalau saudara sakit, tapi saudara rasa tenang, damai, saudara bisa tidur, saudara mungkin sedang ada dalam masalah, persoalan, tapi kok rasanya tenang-tenang saja. Saudara sepertinya tuh punya omset nggak cukup, tapi saudara kok rasanya nyaman-nyaman saja, seperti ada sebuah penghiburan. Saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, tapi Anda baik-baik saja, seperti ditolong. Saudara sedang ada dalam sebuah perjalanan dan saudara harus ada pilihan. Saudara bingung, tapi tiba-tiba seperti sebuah arahan yang menunjukkan jalan sehingga saudara tahu memilih yang benar. Saudara sedang ada dalam sebuah pertanyaan dan tiba-tiba seperti mendapat jawaban. Jangan pikir itu sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang insidental atau sesuatu yang bukan sesuatu rancangan dari Tuhan. No. Hidup ini, apapun yang terjadi, hal sekecil apapun, Tuhan sedang bekerja di balik itu. Dan saya membayangkan, dalam kondisi saya yang seperti sakit, saya sedang dalam kondisi lemah, sesuatu sedang terjadi, Tuhan ada di situ. Kadang-kadang kita nggak adil. Kita mau Tuhan ada di situ untuk nolong kita. Pernahkah kita berpikir Tuhan ada di situ untuk juga kita senangkan? Sehingga kita berbuat semaunya kita. Kita lepas kontrol seperti saya tadi contohnya. Saya marah, habis itu saya bilang, wow, aku telah mengecewakan pengantenku yang selalu ada untukku, yang selalu tersedia untuk saya, belum berdarah-darah. Saya masih cuman masalah-masalah kecil. Kenapa kita harus ngorbanin hal yang besar yang sebenarnya tuh Tuhan tuh, wow, udah begitu baik loh. Saya tuh setiap kali saya ada dalam fase-fase paling buruk dalam hidup saya ingat pengorbanan Kristus. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, saya belum berdarah-darah. Kalau cuma digosip, difitnah, disakiti oleh orang-orang dekat, suami, istri, teman-teman, saudara, itu kan sampai seperti Tuhan Yesus. Kalau kita nonton film The Passion of Christ. So, kenapa kita tinggalin iman kita? Kenapa kita mundur dari perbuatan yang benar? Hanya karena daging kita. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, kita harus belajar. Kita mau masuk di dalam doa puasa 10 hari. Apakah cuma sekedar menahan lapar? Enggak. Tidak. Tapi bagaimana menahan kedagingan kita? Emosi kita. Kita punya rasa tidak aman sehingga kita mencari aman dengan cara menipu. Kita pengen dapat sesuatu, tapi kita nggak punya, kita mencuri. Kita berbohong supaya diakui oleh orang lain. Saudara, hal-hal kecil yang kita lakukan, coba pikirkan apa yang Tuhan rasa. Kadang-kadang kita terlalu nggak fair ya saudara. Saya cerita tentang saya. Jadi saya tidak sedang bilang tentang saudara, tapi ini pelajaran saya berjalan dengan Tuhan. Ketika saya melakukan sesuatu dan Tuhan tegur, bersyukur kalau Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Cuma satu yang kita perlu lakukan, Tuhan, aku mau memperbaiki diri. Aku mau hari esok Engkau tersenyum. Aku mau kehadiran-Mu tidak hanya untuk supaya aku manfaatin, tolong saya Tuhan, temenin saya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, aku mau Engkau bangga dengan saya. Aku mau Engkau tersenyum bahwa dalam semua hal yang saya lakukan, saya memprioritaskan Engkau yang disenangkan. Itu mempelai. Dan paket mempelai itu harus menjaga. Kalau kita harus memakai berbagai masker, kita memakai luluran, kita memakai berbagai cara untuk bagaimana kita tampil excellent pada saat hari H. Maka kita juga mulai menjaga hidup kita. Seorang manusia punya 3 hal, pikiran, perasaan, ya, kemauan. Kita semua itu ada di dalam jiwa kita. Tapi kita juga terdiri dari unsur roh dan tubuh. Nah, saudara, yang paling bisa menguasai kita itu ada 2 saja. Tuhan melalui rohnya yang ada di dalam kita atau iblis. Dan iblis itu ngedompleng di egonya kita. Tapi kita yang bisa memberikan peluang untuk iblis atau Tuhan melalui diri kita sendiri. Jadi sebenarnya musuh yang terbesar itu bukan setan.
tapi saudara dan saya. Contoh, peluang ada untuk marah, tapi kita yang bisa memutuskan, aku nggak mau marah. Peluang ada untuk kecewa, tapi kita yang bisa putuskan, aku nggak mau kecewa. Jangan biarkan dibawa di dalam perasaanmu, tapi izinkan ke perasaan Tuhan menguasai perasaan saudara. Caranya bagaimana? Dekat sama Tuhan. Asosiasi itu menentukan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul? Makanya jaga juga input, jaga pergaulan saudara. Kita, 5 orang terdekat kita adalah rata-rata dari mereka. Input-input yang kita dapat dari mereka, apa? Hal yang baik atau hal yang buruk? Itu akan menentukan apa yang akan jadi outputnya kita. Tapi yang saya mau bilang ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, pikiran kita, perasaan kita, hidup kita, cara tingkah laku kita akan dikontrol. Apakah nggak bisa salah? Bisa banget. Kita masih punya kemungkinan itu. Tapi ada Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong, filter. Seperti sempritan daripadanya yang selalu ada. Kamu keluar jalur. Kalau saudara nonton orang main bola, biasanya ketika ada tendangan yang salah, atau ada kena tangan, atau ada keluar, maka akan ada sempritan daripada wasit. Demikian pun Roh Kudus ada di sekeliling kita. Dia selalu memberikan sempritan. Pernahkah saudara melakukan sesuatu, berbicara sesuatu, berkata-kata sesuatu, atau saudara pernah nggak sih melakukan sesuatu, terus tiba-tiba ada yang bilang ini, kamu sedang melakukan sesuatu yang salah, atau ada rasa, apa ya Tuhan, apa yang aku udah lakuin, wow, Tuhan sang kecewa. Itu bagus, itu tandanya Anda sedang ada di jalannya Tuhan, dan ada rambu-rambu Tuhan melalui sempritan Roh Kudus. Jangan diamkan, jangan ignore, jangan cuekin saudara, karena kalau kita cuekin, lama-lama kita jadi orang kebal dan bebal. Ketika diingatin lagi oleh Roh Kudus, kita udah nggak bisa dengar. Dan bahaya untuk kita. Mempelai Kristus, kita mulai jaga dari pikiran kita. Lihat Filipi 4 ayat 8. Ini menjadi paket bagi pikiran mempelai Kristus. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, pikiran kita harus dipenuhi oleh hal-hal yang benar, hal-hal yang manis, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia. Jangan pernah negative thinking. Jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif. Aduh, pas muncul ada kutil di sini. Terus kita langsung berpikir, wah cancer. Terus ketika saudara ketemu seseorang, orang itu nggak senyum, langsung berpikir, wah sombong. Padahal dia mungkin lagi sakit gigi, saudara. Iya kan? Jadi, belajar untuk mengerti segala situasi dari sisinya Tuhan. Dan taruh di pikiran hal-hal yang benar. Hal-hal yang indah. Hal-hal yang mulia. Pikiran kita itu adalah medan peperangan kita. Kalau kita mengizinkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, maka kita akan diputar oleh pikiran itu, menghasilkan perkataan-perkataan buruk, ya. Lanjutnya dari pikiran itu adalah perkataan. Ada orang yang bilang begini, itu cuman di mulut aja, nggak dari hati. Nggak gitu, saudara. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati ini adalah berangkasnya kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita adalah hati yang baik, hati kita adalah hati yang benar. Kita tuh mikir, mau melakukan ini tuh kira-kira efeknya apa ya? Kira-kira Tuhan senang nggak?
kita tidak lost control, sumbu pendek, bertindak semaunya kita. Semuanya dimulai dari hati. Ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah punya pikiran Filipi 4 ayat 8 tadi, maka kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Efesus 5 ayat 4. Perkataan daripada mempelai Kristus itu harus perkataan-perkataan yang benar, ya. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang keempat, demikian juga yang kita harus jauhkan dari kehidupan sang mempelai Kristus. Coba, Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, kosong, atau sembrono. Karena hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi mempelai Kristus akan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kita harus hadapi segala situasi dengan ucapan syukur. Sudah tulis di situ dulu. Amin. Ucapan syukur itu adalah gaya bicara mempelai Kristus. Haleluya. Amin, saudara. Ketika kita berbicara, pastikan bahwa ucapan syukur Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Ketika saudara berbicara buka mulut ini, saudara, saya tuh Tuhan ajar. Tadi pagi saya punya renungan yang Tuhan kasih kepada saya itu di dalam Amsal yang berbicara tentang bagaimana menjaga mulut. Ya, Bapak Ibu. Dan itu renungan yang saya bagi kalau Bapak Ibu yang dapat solusi pemenang kehidupan setiap pagi saya kirim, itu salah satu yang tadi pagi saya dapat dari Tuhan, ya, bahwa kita harus menjaga perkataan karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya, ya. Saya banyak diajar dari perkataan dari suami saya. Dia adalah orang yang kalau dia bilang, kalau kamu marah, mending pasanglah ban di mulutmu. Kenapa? Karena kalau kita bicara salah, itu seperti benih yang kita tabur. Akan tumbuh, saudara. Jadi perkataan yang kotor, perkataan yang kosong atau sembrono tidak boleh ada di dalam bibir mulut anak-anak Tuhan. Amin. Bibir mulut mempelai Kristus. Perkataan kotor atau perkataan sembrono itu terjemahan lainnya tuh dibilang perkataan konyol, ya. Pembicaraan-pembicaraan bodoh atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak pantas, yang tidak sepantasnya. Gurauan-gurauan yang kalau saya bilang omong kosong, tidak ada nilainya. Kebohongan-kebohongan kecil yang kita kerjakan hanya supaya kita kelihatan baik, saudara. Ini kita perlu hindari. Mengontrol setiap perkataan. Supaya karena apa? Setiap perkataan kita itu dicatat di dalam catatannya Tuhan. Tapi dicatat juga di dalam catatannya si Om Tan alias setan. Jadi ketika kita minta ampun, Tuhan minta mengampuni. Tuhan menyucikan, menghapus. Tetapi setan tidak. Dia punya catatan. Dan ketika dia punya catatan, satu waktu nanti ketika kita sudah minta ampun, Tuhan udah ampuni. Tapi setan tidak. Dia ingatin. Makanya dia disebut Bapak segala pendakwa. Dia mengingatkan kita, dia mendakwa kita dengan semua perkataan yang pernah kita ucapkan. Makanya kita perlu hati-hati. Ini bukan cuma buat saudara ya, ini juga buat saya. Belajar hati-hati dengan perkataan. Dan apa yang kita katakan itu akan menghasilkan perbuatan. Bagaimanakah sikap daripada mempelai Kristus? Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 19 dikatakan di sana bahwa perbuatan-perbuatan daging, ya, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kukatakan dahulu, bahwa barang siapa melakukan yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, Bapak Ibu, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita mau bersanding dengan mempelai Kristus? Makanya tadi saya bilang, begitu saya marah, habis itu Roh Kudus tegur saya bilang, Tuhan, apa yang telah aku lakuin tadi? Bagaimana kalau sesuatu tadi terjadi? Wow, kehilangan momen yang sangat luar biasa dengan Engkau. Saudara, lalu dikatakan, lanjut lagi tadi bacaannya, Ron, dikatakan, tetapi yang mempelai Kristus harus lakukan di dalam Galatia 5 tadi adalah buah roh, ya. Kita harus hidup menurut roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Alkitab bilang ini loh saudara, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaannya, berapa banyak saudara di sini yang yakin dia adalah milik Kristus? Coba saudara tulis di situ, saya adalah milik Kristus. Kalau saudara adalah milik Kristus, maka saudara harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Itu adalah identitas calon mempelai Kristus. Salibkan daging, perbuatan-perbuatan daging tadi, kecemaran, amarah, mementingkan diri sendiri, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu semua harus disalibkan. Apakah bisa sempurna? Belum. Bukan tidak, belum. Sedang OTW. Amin, saudara. Saya kalau lepas kontrol, saya melakukan sesuatu mungkin salah bicara, atau salah mulai berpikir, ngerasain orang, atau berpikir hal yang salah, atau saya tanpa sadar saya bohong kecil, saudara. Iya, nanti aku bikin. Tahu-taunya aku nggak bikin. Iya, udah gampang. Tahu-taunya nggak, saudara. Habis itu tuh Roh Kudus tegur. Duh, salah lagi. Aduh, poinnya kurang lagi. Kontrol. Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan saudara. Dan kalau kita adalah milik Kristus, saya kasih tahu buat saudara, kita harus menyalibkan daging. Gak ada pilihan lain. Itu wajib, ya. Dan siapa adalah milik Kristus, makanya bersyukur besok kita akan masuk di doa puasa 10 hari. Saya kemarin bilang, wah, aku punya lambung kumat. Tapi aku mau buktikan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. So, aku akan hidup dari firman Tuhan. Saya akan makan firman Tuhan dan saya akan buktikan bahwa bukan roti yang membuat saya punya lambung sembuh, tapi firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk masuk tidak hanya di dalam kehidupan natural, tapi kita masuk ke dimensi supranatural. Kita ini manusia-manusia yang paling beruntung loh Bapak Ibu, karena kita tidak hanya hidup dari hal-hal natural. Kita adalah orang-orang yang juga ada di dunia supranatural. Katakan wow, wow, wow. Haleluya. So ada banyak hal-hal supranatural yang saudara dan saya akan alami. Ya, kalau kita terus berjalan dengan sang mempelai kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu malam hari ini. Saudara yang mungkin punya pengalaman seperti apa yang pernah saya alami tadi. Beberapa waktu kita mungkin dari pikiran kita punya pikiran yang salah tanpa kita sadar. Dan malam hari ini ketika firman ini datang, saudara bilang, Tuhan, ampuni aku ngecewain Engkau. Tapi malam ini Tuhan, saya mau reposisi pikiran saya. Saya mau pakai Filipi 4 ayat 8. Saudara hafal Filipi 4 ayat 8 itu. Semua yang manis, semua yang suci, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Saudara pikirkan semuanya itu. Ayat di bawahnya ini bilang begini. Apa yang telah engkau terima, engkau dengar, engkau lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan memenuhi kamu. Jadi, kenapa kita kehilangan damai? Ternyata
Karena kita punya pikiran tidak benar. Karena kita punya pikiran tidak memikirkan hal-hal yang suci. Kita pikir hal-hal yang najis, hal-hal yang gak benar, saudara. Dan akhirnya kita kehilangan damai. Bersyukur kalau ada rasa itu. Tuhan ingatin kita melalui kehilangan rasa damai. Itu artinya sempritan Roh Kudus sedang datang dalam kehidupan saudara. Malam ini, mari kita berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu malam hari ini. Saudara, kalau saudara adalah orang yang bilang begini, Tuhan, selama ini saya punya pikiran penuh dengan hal-hal yang khawatir, kebimbangan, ketakutan. Saya penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, ngerasain orang. Semua hal yang terjadi saya langsung berpikir negatif. Tapi malam ini saya mau untuk mereposisi pikiran saya. Biarlah pikiranmu ada di pikiran saya. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Lalu ayat berikutnya bilang begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. So kalau Bapak Ibu mau untuk dipromosi, mendapat seperti yang Yesus dapat, hidup bersama dengan dia, menjadi mempelai Kristus, maka saudara harus mengenakan pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu tadi saudara, merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, nggak punya lagi harga, nggak punya lagi nilai, harganya udah dijamin di dalam Tuhan. Jadi saudara nggak perlu rasa terluka, nggak perlu rasa kecewa. Saya itu dulu saya bilang sama saudara, saya paling baper. Tapi hari-hari ini Tuhan tuh proses saya, Tuhan izinkan orang-orang di sekeliling saya membuat saya masih baper saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuh selalu ingatin, kamu tuh mau nyenangin manusia atau mau nyenangin Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa mereposisi hati saya. Malam ini, kalau saudara mau untuk punya Filipi 4 ayat 8, pikiran-pikiran yang manis, Filipi 2 ayat 5 tadi, maka mari malam hari ini, saudara taruh tangan saudara di dada. Mari kita mau berdoa malam ini. Patakapasyatapakatakaralabasyata. Mari kita memperbaiki diri, perbaiki dandanan mempelai kita, paket pengantin yang sedang saudara persiapkan, diri saudara, pikiranmu, mulai dari pikiranmu, sikap hatimu, bagaimana perkataanmu malam ini saudara. Mari ambil waktu sebelum besok kita akan masuk di dalam 10 hari. Saudara tahu nggak? Bulan ini adalah bulan di mana bangsa Israel itu merayakan hari raya Yom Kippur. Saudara tahu hari raya itu adalah hari di mana kita berdoa supaya murka Tuhan itu reda. Dan supaya saudara dan saya bisa disucikan. Dilepaskan dari segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Ambil waktu itu dalam doa puasa 10 hari ini. Saudara mengaku dosa, mereposisi hidup. Kita nih nggak pernah tahu loh saudara, apa yang akan jadi di bulan ini, masuk bulan depan, bahkan akhir tahun ini dan tahun ke depan. Memang katanya vaksin COVID itu udah ditemuin dan akan dimulai dipakai pada akhir tahun ini. Tapi dunia tidak hanya sekedar sedang berjuang melawan COVID-19 itu saudara. Kita juga sedang bergejolak dengan situasi-situasi akhir, dengan masalah bencana, dengan masalah goncangan-goncangan ekonomi. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Ada begitu banyak hotel-hotel yang dijual. Dan resesi apa ke depan yang akan terjadi? Saya pernah, satu saat nanti saya nggak punya waktu, tapi saya satu saat akan cerita. Mungkin saudara ada yang lama udah pernah dengar tentang apa yang saya pernah mimpi di tahun 2018. Dan saya nggak pernah tahu bahwa 2017 saya sudah bermimpi tentang sebuah goncangan mahadasyat seperti bumi ini digoncang, dan saya nggak pernah tahu bahwa itu akan dibawa sampai ke situasi ketika 2019 dan masuk 2020 COVID ini. Dan begitu benar-benar goncangan yang sangat dahsyat, dan
orang-orang yang saya lihat dalam mimpi itu benar-benar mereka juga ngalamin goncangan yang sangat luar biasa. Dan saya tahu bahwa ketika di dalam penglihatan saya itu, ketika goncangan itu mulai reda, saya dengar jam bunyi seperti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Saya tanya, jam apa itu? Hitungan apa itu? Seperti bunyi sangkakala tapi dalam hitungan. Dan ada suara bilang begini, aku datang. Jadi, saudara, justru nanti ketika semua goncangan ini kelihatan mulai mereda, kita mulai waspada loh, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang saya mau bilang malam ini, pastikan bahwa kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kapanpun itu terjadi. Bukan secara korporat saja sesuatu terjadi, tapi bisa saja secara pribadi. Ada banyak orang yang tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Apakah kita siap? Seperti tadi saya bilang, kalau saya kemarin pas marah, saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah saya bisa bertemu Tuhan? Saudara, Tuhan itu maha kasih. Tapi mari kita belajar menghargai kasih-Nya. Ya, saya percaya bahwa ada benih ilahi di dalam setiap kita yang akan menjaga dan mengawali saudara dan saya untuk tetap kuat dalam menghadapi semua goncangan. Mari malam hari ini, sebelum masuk malam ini kita akan berdoa, kita akan puasa besok mulai. Malam ini sampai besok nanti. Mari kita berdoa masing-masing, ambil waktu teduh sebentar dengan Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu malam hari ini yang bilang, saya mau mereposisi hati. Saya mau mereposisi pikiran saya. Saya mau bukan tentang pikiranku, tapi tentang pikiran Tuhan yang ada di dalam saya. Saya mau tentang perkataan Tuhan di mulut saya. Dan saya mau sikap Tuhan di sikap saya. Malam ini saudara berdoa. Mari berdoa. Mari berdoa. Para pasyatab yang saudara yang bisa berbahasa roh. Ayo kita berbahasa roh. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan turun. Saya berdoa dan kuasa Tuhan turun bagi setiap Bapak Ibu malam hari ini. Saudara terima dimanapun Bapak Ibu berada. Lebih daripada kesembuhan secara fisik. Lebih daripada berkat finansial Tuhan bukakan. Lebih daripada jawaban-jawaban yang selama ini Anda rindukan. Bapak Ibu, lebih daripada itu, keselamatan, kepastian kekal bersama Yesus perlu Anda dapat malam ini. Kehidupan aman terus berjalan bersama Tuhan itu lebih penting, jauh lebih dari apapun. Pastikan bahwa Anda adalah calon-calon mempelai Kristus yang akan bersanding bersama dengan Dia dalam kekekalan. Malam ini mari siapkan hati saudara. Tuhan, aku berdoa kepada setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Kalau Bapak Ibu yang belum punya kepastian, adakah Bapak Ibu yang belum punya kepastian bahwa kalau malam ini Tuhan panggil dia belum tahu bahwa dia akan ada bersama di dalam kekekalan. Saudara yang ada di Facebook, ataupun saudara yang ada di tempat ini, kalau saudara mau punya kepastian malam ini, Anda yang mungkin belum pernah terima Tuhan Yesus secara pribadi, saudara ikuti doa saya. Saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Malam ini Tuhan, saya buka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus secara pribadi. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja. Jadilah Juru Selamat bagi saya. Malam ini, catat nama saya Tuhan di dalam kitab kehidupan. Saya percaya darah-Mu sudah menyucikan saya, sudah membasuh saya, dan melayakkan saya, sehingga saya menjadi putri-Mu, calon mempelai-Mu. Darah Yesus, oleh darah Yesus, saya masuk bersama dengan Engkau di dalam kekekalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kepastian, keselamatan,
di malam hari ini yang saya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau malam hari ini Bapak Ibu yang mau berdoa, yang tadi saya bilang, mereposisi pikiran, perasaan, hati untuk ada di dalam Tuhan. Saudara berdoa, saudara sendiri berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini pikiranmu lebih pakai pikiran sendiri, perkataanmu lebih banyak suka mau berkata sesuai yang saudara mau. Dan sikapmu semau gue juga. Malam ini, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari benahi saudara, sebelum masuk di dalam doa puasa 10 hari. Mari berdoa. Saudara masing-masing berdoa. Tuhan ada dengan saudara, bicara sama dia. Dia sahabat. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Apa-apa bicara seperti Bapa dan anak, seperti sahabat, seperti kekasih. Bicara. Tuhan dengarkan. Roh Kudus dengarkan. Setiap doa anak-anakmu, pengakuan mereka di hadapan Engkau. Mereka sedang mereposisi pikirannya. Mereka sedang mereposisi hatinya. Mereka sedang mereposisi perkataannya. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus. Kami mau tetap ada di jalan-jalan-Mu. Biarlah sempritan-Mu tetap ada untuk kami. Jangan diam, Roh Kudus. Ketika kami menyimpang, ketika kami menyeleweng, jangan biarkan kami lebih jauh, Roh Kudus. Bantu kami untuk kami tetap ada di jalannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba percaya malam hari ini sesuatu sedang terjadi. Saudara terima sesuatu yang dari Tuhan. Lepas. Saudara yang kehilangan pengharapan, Anda yang hopeless, malam ini, saudara terima dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan di dalam Tuhan. Aku lepaskan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka bangkit, saudara bangkit. Ada yang di antara saudara yang sampai pada tindak mau bunuh diri. Saudara bodoh, itu sebuah tindakan iblis yang iblis taruh di dalam engkau. Saatnya saudara minta ampun. Dan malam ini aku berdoa. Saat ini Roh Kudus bantu. Saat ini lepaskan pengharapan di dalam Tuhan kepada orang ini. Ada Bapak yang mau bunuh diri. Malam ini Pak, dengarkan firman Tuhan. Jangan bodoh. Itu tindakan setan yang setan mau untuk membawa engkau ke dalam neraka. Jangan Pak. Tuhan memberikan pengharapan kepada engkau. Kau jangan pernah lihat keadaanmu yang sekarang. Tuhan, mungkin Bapak ini ada di Facebook atau Bapak ini ada di Zoom. Bapak dengarkan, Tuhan mengasihi engkau. Apa masalah yang sedang Bapak hadapi? Serahkan buat Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan jalan kepada engkau. Ini sebuah perjalanan saja. Perjalanan untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Jangan berhenti. Sudah sangat dekat. Tinggal satu tikungan ketika engkau berserah dan berseru sama Tuhan. Jangan pernah ambil tindakan bodoh. Karena itu adalah cara setan untuk mendistraction engkau kepada kebinasaan. Tuhan, aku berdoa malam ini, kekuatan-Mu turun bagi Bapak ini. Dan anugerah Tuhan ini melepaskan dia saat ini. Dia lepas dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan kehidupan Tuhan turun baginya. Dia bangkit. Dan dia akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia, melepaskan dia. Dan memberikan jalan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Adakah Bapak Ibu malam hari ini yang mau untuk didoakan kalau Bapak Ibu punya masalah dengan sakit penyakit? Nah, saudara bilang, saya mau malam ini, saudara mau disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan ada dekat dengan engkau. Taruh tangan kanan Bapak Ibu di bagian yang sakit. Kemarin ketika saya sakit, lambung saya sakit. Malam-malam saya taruh tangan saya di lambung saya. Dan saya bilang, aku terima lambung yang baru Tuhan. Aku terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, hari ini saya sudah lebih baik, saudara. Saya sudah sehat. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menolong saya juga pasti menolong saudara.